banyak orang yang sedang mungkin dalam masa sekarang orang sudah sering mendengar seperti tadi Rijal sampaikan, namanya bonus demografi, yaitu di mana kondisi populasi masyarakat di suatu negara itu lebih dominan oleh usia produktif. Bapak Ibu, mungkin sebagai tambahan aja, usia produktif itu dimulai dari usia 25 tahun sampai 55 tahun. Ada sisi positifnya juga, mungkin ada sedikit tambahan atau challenging atau misalnya tantangan bahwa dengan adanya bonus demografi kondisi ini akan ada banyaknya persaingan, karena banyak orang yang mungkin sama-sama mencari pekerjaan, sama-sama mencari peluang usaha, sama-sama berusaha untuk mendapatkan income, mendapatkan hasil, mendapatkan gaji atau mendapatkan usaha yang luar biasa ya. Nah, dengan di Sahabat Karib di Smart Synergy World, kita malam ini ada tema yaitu mewujudkan instan kita semua agar bisa kaya berkah tanpa riba dalam tantangan yang sekarang sedang berlangsung dan juga peluang bonus demografi. Nah, kita akan belajar bersama kiat-kiat berbisnisnya dalam sektor penjualan langsung, PLBS berjenjang syariah, dan juga untuk mewujudkan impian kita semua Bapak Ibu dalam membantu keluarga kita, baik pribadi, keluarga, orang-orang terkasih kita, orang-orang tersayang kita, untuk hidup lebih sukses, berkah, bersama narasumber yang luar biasa. Ya Bapak Ibu, sudah tidak berlama lagi, mari sama-sama kita panggil narasumber kita yang luar biasa. Dia juga seorang leader yang luar biasa di Smart Synergy World, yaitu seorang perencana keuangan syariah, penggiat komunitas anti riba, bisnis syariah, juga sudah meraih reward 2 umroh dan 1 mobil cash, sedang menuju untuk mobil yang kedua, juga sudah meraih New Leader Entrepreneur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita sambut Ibu Haja Nur Hasbi Damanik. Baiklah, mari kita berikan aplaus kepada moderator kita, Ibu Lina Herlina. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala nikmatillah wa sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati ya founder berikut Pak Masturi dengan Ibu Elis Ratnasari. Ya. Yang saya hormati semua leader-leader di seluruh SSW, yang saya sayangi seluruh member SSW di mana saja pun berada. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, sebelum saya mengucapkan terima kasih dulu kepada founder dan co-founder Bapak Haji Masturi dan Ibu Elis Ratnasari, yang mana saya diberi kesempatan mudah-mudahan saya bisa mendrive tema ini ya. Tema ini mungkin sudah lama kita kenal, baru kali ini kita bahas ulang gitu. Oke. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan atau ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmatin Allah. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat malam ini dan tidak kurang sesuatu apapun, dan semoga sinyal kita yang di luar kota juga ikut mendukung agar acara ini sesuai dengan harapan kita. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada AA Rijal yang telah membantu saya di bisnis ini. Banyak selalu saya pertanyaan-pertanyaan. Bila founder dan co-founder berhalangan, selalu saya curhat dengan dia. Rijal, kamu tahu yang ku mau. Terima kasih banyak. Oke. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
dan bersalawat kepada Rasulullah junjungan kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya. Mungkin sudah ada yang kenal dan ada juga yang baru. Mungkin tim yang lain mungkin dia hanya tahu ya. Mungkin saya lebih dalam lagi memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Hasnida Manik dari Medan. Saya dalam keluarga itu keturunan ayah dan ibu saya 8 orang, saya anak kelima, dan saya sudah berkeluarga juga, memiliki anak 3 dan memiliki cucu 5. Jadi saya sangat bersyukur, menurut saya sudah dirahmati sama Allah dengan segala keindahan yang ada di dunia ini. Itu puji syukur saya bilang. Saya tidak mengingkari semua nikmat-nikmat itu. Nah, kemudian background saya adalah 25 tahun bekerja di sebuah industri baju jadi, ya. Pekerjaannya dari A sampai Z. Kemudian bekerja itu buat melayani luar dan negeri, maksudnya itu ekspor impor. Kemudian 17 tahun saya di financial advisor. Sampai saat ini saya harus bertanggung jawab kepada mereka. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, ya kan, ada kaitannya dengan PT BES. Pertanyaannya, apa sih yang membuat kamu, Bu Nur Hasti, itu banyak pertanyaan di luar sana ya. Apa sih yang membuat kamu sehingga kamu bisa meneladani atau menjalankan PT BES ini? Sedangkan usia kamu sudah tidak muda lagi, sudah tidak cantik seperti dulu lagi. Tapi saya dengan PD-nya ya untuk mempersiapkan semua tantangan ke depan ya, bagaimana caranya agar keturunan saya dan anak-anak saya, bagaimana caranya untuk memutuskan mata rantai yang selama ini dianggap orang itu biasa-biasa saja. Apa sih yang biasa-biasa saja itu? Di luar sana, bahkan orang tua saya juga dulu mungkin pernah menyatakan itu kepada anak-anaknya. Untuk menyekolahkan anak yang 8 ini sampai dia berhutang ke sana kemari. Sampai dia mengendalikan surat rumahnya dan lain-lain. Tapi saya dengan sadarnya, saya bilang gini, loh kenapa bisa seperti itu gitu loh, kenapa harus kita menggadaikan ini? Nah, kemudian seiring waktu dan saya bergaul banyak dengan orang, ternyata itu kurang baik dampaknya ke kita-kita, ya kan? Karena di situ ada yang namanya riba. Nah, saat ini ketemu dengan PT BES yang sangat luar biasa, di mana misinya dia adalah untuk membangun go berkah no riba. Nah, ini yang membuat saya tergelitik. Bagaimana caranya saya mewariskan agar anak cucu saya tidak lagi mewarisi dosa-dosa yang dulu gitu. Ya kan? Di mana dulu itu kita tuh banyak berhutang dan sekarang saya memutuskan rantai itu bagaimana caranya di usia yang saya yang sudah tidak muda lagi agar anak keturunan saya terlepas dari itu semuanya. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, oleh karena itu teman-teman, ya kan, PT BES ini mempunyai satu program yang sangat luar biasa, di mana kita diajak untuk menuju jalan, menuju surga menurut saya. Karena secara tidak langsung sebenarnya saya sih udahlah, kalau cuma makan sehari-hari ya cukuplah, nggak cukup 100.000, udah cukup, udah kenyang, saya suami istri udah pantas lah gitu. Cuman saya memikirkan, apa dampaknya gitu loh, apa dampaknya kalau saya santai-santai. Sedangkan saya memiliki 3 anak dan 1 masih kuliah, kemudian 3 cucu. Nah, sedangkan sekarang temanya adalah bagaimana kita mengoptimalkan bonus demografis ini. Sedangkan ini puncaknya adalah nanti di tahun 2030. Oke? Di tahun 2030 ini setelah saya hitung-hitung, kalau anak saya sekarang umurnya 20, ya kan, di tahun berarti 10 tahun ke depan itu semuanya orang akan bergelut mencari pekerjaan, benar nggak? Dan bagaimana cucu saya yang sekarang berusia 5 tahun, berarti 15 atau 20 tahun ke depan itu sudah nggak tahu lagi kemana. Dengan keadaan saat ini, kita tidak bisa memungkiri ya, tidak bisa dipungkiri, pengangguran sungguh banyak sekali. Gojek online, maaf bukan saya berarti itu ya, saya ditolong oleh Gojek. Tapi saya lihat itu semua menjamur.
yang nggak peduli dia mau lulus sarjana kek, mau habis PHK kek. Jadi ini pengalaman saya sehari-hari, karena saya selalu bersyukur pada Allah. Saya bilang, ya Allah, saya mau menikmati apa yang diberikan kepada saya. Itu adalah kaki saya, tangan saya, mata saya. Bukan berarti saya tidak punya kendaraan. Ada kendaraan. Tapi saya mau menikmati apa yang diberi oleh Allah sehingga saya berjalan. Nah, di tengah jalan mau kemana-mana, saya naik Gojek. Setiap kali saya interview mereka, ya kita kan seorang agent, seorang pelaku apa namanya itu anti riba ya, nggak karib kan. Saya selalu bilang ketika saya naik mobil saya interview, berapa lama Pak sudah menarik mobil ini gitu ya? 2-3 tahun. Sebelumnya apa? Ada yang bilang dia kerja, ada yang bilang dia mantan direktur, ada yang bilang dia sudah di PHK dan lain-lain. Ketika saya tanya, terus ini mobil belinya dari mana? Ya kan, dia bilang dari hasil dari ada yang pesangon sedikit ditambah dengan hutang di bank. Saya langsung interview, Pak, itu apakah menurut Bapak solusi yang terbaik buat Bapak? Dia bilang gini, sebenarnya sih bukan begitu Bu, cuman tidak ada cara yang lain. Jadi sehingga saya tidak bisa mendapatkan yang penting saat ini adalah anak saya bisa makan. Coba saat ini loh, sekarang masih di 2022. Bagaimana hal nanti kalau di 2030 sampai 35? Lapangan kerja yang dulu ada sekarang semua rata-rata itu tidak bisa dipungkirin. Kalau Anda jalan-jalan ke Batam sana, di sana itu mungkin kayak kuburan lah. PT semua tutup. Nah, apa solusinya? Menurut saya solusinya adalah buka usaha, tapi kan perlu modal. Benar nggak? Buka usaha. Kemudian nggak usah jauh-jauh lah. Kita misalnya buka toko atau warung. Ini pengalaman saya. Saya punya pengalaman, artinya punya usaha lah sebelumnya. Karena sih saya punya feeling. Ada satu waktu pasti nanti ekonomi turun. Saya punya feeling dan saya buat usaha, buat keluarga lah, buat anak-anak. Satu setup toko aja bisa memakan biaya 75 sampai 100 juta. Tapi hasilnya itu baru bisa cukup untuk kita makan kuenya gitu loh. Ya kan? Jadi menurut saya ya apa solusinya? Karena nanti di tahun 2000 sekarang aja sudah mulai gontok-gontokan karyawan yang di PHK dan banyak pengangguran sehingga begal-begal di mana-mana berkeliaran. Nah, solusinya apa? Ya kan? Solusinya tentu saya sebagai orang tua yang sudah tidak muda lagi memikirkan hal ini, bagaimana nanti anak cucu saya agar satu saat mereka tidak mengalami hal apa yang kita alami saat ini. Oleh karena itu, mungkin ayah dan bunda yang ada di sini, ayah bunda yang dirahmatin Allah, mungkin kita harus menasihatkan ini kepada anak-anak kita yang saat ini mungkin duduk di bangku SMA, kita sudah mulai mengajarkan mereka untuk berwirausaha. Nggak tahu entah apapun, yang penting itu belajar dulu sebelum dia masuk ke sistem kita. Belajar dulu, bergaul, dan lain-lain. Karena pengalaman ini memang dulu saya rasakan. Kenapa saya bisa artinya kuat lah ya dengan tantangan yang ada di Jakarta ini ya. Dulu waktu saya kecil itu memang sudah diajarkan oleh orang tua saya berjualan. Ya, dia jualan di pasar, kemudian saya ikut membantu dia, dan kemudian saya juga terus nggak pernah menyusahkan dia karena niat baik saya memang saya tidak tahu. Karena Allah mungkin memberikan saya itu kelebihan, feelingnya ada gitu. Jadi saya udah maksud saya itu untuk berjualan ini ya kan itu memang salah satu untuk menghasilkan uang yang halal gitu. Nah, apa hubungannya dengan sekarang yang kita bilang ini nanti bonus demografi? Saya sudah dikasih tahu, sudah ada surveinya dan sudah disondingkan itu bahwa tahun 2012 sampai nanti puncaknya 2013 di situ pekerjaan kita itu apa namanya masyarakat atau umat manusia lah di semua negara itu sudah banyak kan usia yang produktif. Sementara ya kan perusahaan-perusahaan sekarang banyak yang KO, banyak yang tutup, belum karena corona yang kita dapat diuji karena corona lah, ya kan. Jadi emang ini keadaan sekarang ini udah kayak gimana ya, udah kayak kita bukannya melawan takdir ya, memang itu hadiah dari Allah. Tapi ikhtiar itulah yang harus kita jalankan saat ini.
Jadi menurut saya, walaupun Allah kirimkan kita sesuatu, ya kan, kita tidak boleh berputus asa. Nah, alhamdulillahnya, ya kan, kita ketemu dengan namanya PT BES, ya kan. PT BES inilah yang menuntun, menurut saya, menuntun saya ke jalan yang benar. Bagaimana uang yang saya dapatkan, ya kan, saya pakai untuk bersabar untuk membelikan sesuatu. Kerja dulu saja, insya Allah nanti kamu bisa beli sesuatu. Nah, inilah yang saya bangun saat ini. Jadi, menurut saya, walaupun COVID ini ada, mudah-mudahan sudah selesai lah ya, ya kan? Nah, alhamdulillahnya itu ketemu PT BES. Jadi, istilah kata no comment lah ya, menurut saya ya. Karena di sini di PT BES ini ada hubungannya dengan apa yang dikatakan tadi, go berkah no riba. Jadi mungkin saya go berkah no riba. Inilah yang membuat saya sehat, menurut saya sehat walafiat, sehat. Karena alhamdulillahnya sejak 2013 itu saya memang sudah menghindari yang namanya hutang, yang nggak mau lagi. Tapi begitu ketemu dengan PT BES, saya rasa-rasanya itu bersyukur sekali karena apa yang saya lakukan itu ternyata tidak salah. Nah, PT BES ini, ya kan, visi dan misinya ini yang membuat saya jadi gemetar gitu loh. Gemetarnya itu, wih luar biasa. Menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Karena memang ini saya sudah didik anak saya. Jangan beli apapun kalau namanya utang. Jangan coba-coba hutang HP dan lain-lain. Tahan. Saya bilang saya tahan. Saya sendiri pun bisa tahan, gitu kan. Kemudian dia bisa menciptakan, misinya menciptakan 1000 leader setiap tahun dan motonya go berkah no riba. Go berkah no riba inilah yang menyatu di batin saya. Masya Allah. Ternyata memang benar ya. Kalau kita tidak ada hubungannya dengan hutang yang akan ditagih termasuk leasing yang jatuh tempo, itu kita tidurnya nyenyak sekali. Kayaknya itu kita, maksudnya itu bangun tidur itu nggak ada kepikiran. Beda dulu waktu ada. Dulu baru-baru menikah memang ada. Kita nggak bisa pungkirin lah ya. Rumah itu, makanya dulu orang tua bilang kalau nggak ngutang nggak ada. Mungkin itu yang terpatri kan. Tapi dengan adanya keberhasilan kumpul-kumpul akhirnya terlunasi juga. Motonya go berkah no riba. Jadi 2013 itu saya sudah memutuskan sudah tidak mau lagi. Sehingga saya rasakan badan saya itu sehat. Jadi kemana-mana juga saya bisa terbang kemana-mana. Nggak ada beban pikiran, tidak ada jatuh tempo yang saya ingat-ingat lagi. Biasanya kan kita memikirkan, aduh jatuh tempo, dek. Nah itulah yang membuat kita sakit. Oke, jadi apa sih yang dikatakan riba? Bolehkah saya mau ke riba dulu. Riba. No, iya, riba. Nah, apa sih riba? Saya juga dulu bertanya-tanya, padahal dulu waktu sekolah kita diajarin nih riba. Cuman kita sepele gitu loh. Ternyata saat ini saya baru mendalami. Kalau dulu katanya nggak boleh, ya nggak boleh lah. Gitu. Tapi saat ini baru saya tahu dampaknya luar biasa. Dampaknya itu bisa ke anak-anak kita juga gampang sakit. Ya kan? Kemudian usaha kita juga yang tadinya bagus, tahu-tahu lama-lama turun. Ternyata memang benar, riba ini adalah malapetaka karena memang sudah siapa pengguna riba akan diajak perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Saya mengalami pribadi. Mungkin pantaskah saya ceritakan di sini? Ya, saya ceritakan di sini pengalaman yang saya lihat ya. Ketika saya buat satu usaha, bergabung dengan teman-teman, mereka masing-masing mengandalkan uang dengan cara riba. Kemudian maaf kalau saya sih mungkin tidak saya lakukan itu, lebih baik saya mengecilkan yang besar, ya kan? Jadi saya tidak perlu riba. Kenyataannya porak-poranda. Itu pokoknya nggak berkah lah gitu, nggak berkah. Hasilnya nggak berkah, ya kan? Itulah. Jadi riba ini memang riba kita ini adalah hanya menolong sesaat dan menyiksa sampai akhirat kalau tidak tobat. Jadi kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang di bawah usia saya, yuk tobatlah kita agar hidup kita selamat. Kalau dosa-dosa yang lain, ya kan, ya dosa-dosa lain mungkin kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah sudah berfirman ya,
Allah sudah berfirman dalam Al-Baqarah 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dari umur 6 SD saya sudah jual beli. Ya, mengharamkan riba yang mungkin alhamdulillah saat ini. Mudah-mudahan ke depan Allah telah membimbing kita semua yang hadir di sini ini. Kita semua terlepas dari riba. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, next. Ya, jadi apa sih hukumannya pelaku riba ini? Hukumannya adalah misalnya dicontoh, kita mau pakai apa namanya itu pengen memiliki mobil dengan uang yang istilah kata pakai leasing. Apa ganjarannya sama kita? Sehingga kita yang memiliki utang ini bisa stres, bisa stroke juga. Gara-gara apa? Telat, kita kena denda, ya kan? Macet kena denda, lancar kena bunga, bunganya juga iya. Terus kemudian kalau mau dilunasi kena penalti. Coba, kurang ajar nggak ini riba? Bank tuh kurang ajar, benar ya. Maaf ya, saya jadinya agak sedikit gimana ya, agak menggebu-gebu. Makanya saya telah bilang sama anak-anak saya, jangan deh, jangan coba-coba lagi deh. Mendingan kita hidup apa adanya. Lebih baik kita makan tahu tempe, yang penting besok dapat uang baru kita makan enak. Kalau tidak ya tahankan saja. Nah, itu. Jadi apa yang membuat kita menyiksa riba ini adalah karena jatuh tempo. Jatuh tempo riba itu jantung kita, membuat kita stroke dan jantungan, kan. Tapi kalau misalnya jatuh cinta ya mungkin berbunga-bunga. Jatuh temponya riba ini, aduh Tuhan tolonglah ya Allah. Ya kan? Jadi bagaimana solusinya? Mungkin solusi inilah yang diberikan oleh PTBS. Makanya terima kasih kepada PTBS. PTBS. Oh, riba, go baitullah. Go bika no riba, go baitullah. PTBS. Go Go berkah, Go berkah. Go baitullah. Nah, dengan Go adanya berkah, PPKM ini, dengan adanya kondisi yang saat ini, memang kalau kita ke lapangan, saya soalnya masih ada juga bisnis di sebelah ya. Ketika saya datang ke mereka, ya kan, saya misalnya menawarkan kembali ulang pekerjaan saya. Boleh dong tegur sapa dengan sahabat-sahabat atau teman-teman ya, yang dulu sudah menjalin pekerjaan dengan kita. Apa yang saya survei ya, ketika saya datang ke mereka, 90% jawabannya adalah sama. Saya tidak punya uang, Bu. Bagaimana saya mau nambah? Yang ada saja saya mau ambil. Coba. Itu 90% yang saya datangin, jawabannya sama. Terus saya bilang, loh, apakah kondisi kita sampai seperti ini gitu loh? Ya kan? Bu, jangankan saya mau bayar itu, mendingan saya beli beras, mendingan saya bayar SPP anak saya. Mobil saya aja jatuh tempo ini udah mau ditarik, Bu. Coba, sedih nggak? Saya sedih. Jadi membuat saya dilema, bagaimana? Kalau kita tidak menjalankan tugas kita, kita dosa. Tapi ketika kita datang ke mereka, mereka jawaban seperti itu. Ya kan? Berarti setelah interview saya langsung bilang, Bu, berarti kita ini perlu satu usaha tambahan lah ya. Kalau Ibu mau saya sarankan, bolehlah. Jadi makanya saya rata-rata yang saya tawarkan itu adalah mantan-mantan nasabah yang sudah tidak mampu lagi melanjutkan cita-citanya. Cita-citanya itu sebenarnya bagus banget, mulia banget. Apa yang dia lakukan itu sebenarnya untuk kemaslahatan kesejahteraan anak-anak dia juga. Cuman saya bilang untuk penggantinya, Bu, sementara adalah ada usaha yang ini. Kira-kira Ibu berkenan nggak? Kalau Ibu berkenan, saya akan menjelaskan lebih rinci. Nah, itulah andalan saya jadinya, ya kan? Jadi di mana ada kesulitan, sebenarnya Allah memberikan rahmat juga. Di mana ketika yang saya kerjakan yang lama itu bermasalah, tiba-tiba ada di sebelah menampung saya untuk menyelesaikan masalah saya, ya. Oke. Jadi tidak bisa dipungkirin ya ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmatin Allah. Tentunya apapun yang terjadi sama kita, ya tentunya kita keluarga tentunya punya impian yang harus kita wujudkan, ya kan? Apapun yang terjadi, anak-anak kita pasti tetap harus hidup berkelanjutan. Nah, pertanyaannya adalah apa impian yang kita mau wujudkan saat ini? Ya, bolehkah adakah yang bisa saya ajak bicara
saat ini? Adakah? Kalau ada, boleh di open mic-nya. Yang masih muda-muda lah. Kalau boleh, mah. Ada? Ada? Oke. Ya, mungkin ini ya. Mungkin ini impian saya dulu nih. Rata-rata, maaf ya, rata-rata. Ya. Halo? Umi. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini adalah sebuah impian atau cita-cita atau keinginan yang paling mendasar, ya kan? Apa sih? Di sini ada kendaraan, ada rumah, ada mobil, ada jalan-jalan. Mungkin kalau rumah harusnya kita wajib ada. Semoga lah orang yang hadir di Zoom ini semua sudah memiliki rumah. Kedepannya minimal 5 atau 3 tahun, 5 tahun ke depan, semua yang hadir di sini 83 orang memiliki rumah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Kemudian ada juga orang impiannya kita memiliki kendaraan. 2-3 tahun ke depan, insya Allah, kalau kita tekun menjalankan sesuai dengan aturan atau sistem atau yang sudah diajarkan oleh pondok-pondok kita, ya kan, insya Allah pergi, ya. Kemudian mungkin yang jalan-jalan kemana? Ke Baitullah. Baitullah ini hukumnya menurut saya wajib ya, wajib. Kenapa wajib? Ini adalah rukun Islam, rukun Islam. Kalau ini belum ke sana, kira-kira jangan buat alasan karena kalau kena apa namanya itu rukun Islam itu kan pergi ke Baitullah, umroh atau haji apabila mampu. Sekarang pertanyaannya yang bikin tidak mampu itu siapa gitu? Siapa yang bikin tidak mampu? Saat ini tidak ada alasan. Benar nggak? Sudah ada tempatnya, sudah ada wadahnya. Tinggal kumpulkan 300 poin, 300 poin, sudah pergi umroh. Itu siapa bilang nggak mampu? Yang nggak mampu kakinya, atau badannya, atau pikirannya. Jadi semua yang ada di sini, insya Allah 2-3 tahun ke depan, insya Allah kita bisa laksanakan. Insya Allah, Allah ridho sama kita karena kita niatnya mulia, ya kan, untuk mensejahterakan keluarga kita. Jadi apapun pekerjaan kita saat ini, ya kan, apapun kerjaan kita, apapun pendidikan anak kita, bolehlah kita ajarkan mereka belajar. Atau saya sebagai orang tua sudah mengambil 31 posisi. 31 artinya priority. Karena saya sadar sesadar-sadarnya, cucu saya tidak mau mereka susah, insya Allah. Jangan lagi memulai dengan tanda tangan yang akan ada jatuh tempo. Siapkanlah bagaimana caranya keturunan kita ke depan. Karena ini nanti pertanggungjawabannya akan banyak sekali. Kita ajarkan apa anak-anak kita mengerjakan apa, apakah ilmunya sudah disampaikan apa belum. Jangan sampai pertanyaan ini di kemudian hari membuat kita kaki sebelah nggak bisa masuk. Padahal setiap hari kita minta apa? Ya Allah ya Rob, panjangkan umurku, ya kan? Sehatkan badanku, jadikan anakku soleh dan soleha. Ternyata kita salah di depan. Jadi harapannya kita saling menasehati, ya kan? Saling support karena di sini SSW, semangat apa namanya? Semangat solusi apa? Ya kan? Jadi berarti di sini keluarganya juga harus sudah kuat. Jadi memang benar Pak Mas Turi sudah mengingatkan kita setiap satu kita keluarga. Jadi menurut saya sih udah apa ya? Udah tepat sekali lah saya bilang tepat sekali kita berkumpul di sini karena semua sudah keluarga. Nah, kemudian inilah yang saya menjelaskan. Ada sudah di PTBS ini sudah meraih kurang lebih reward di catatan 2021 sebanyak 185 orang member sudah mendapatkan luxury 1 miliar. Seandainya saya mendapatkan ini, Masya Allah, luar biasa. Akan saya bawa itu keluarga. Saya belikanlah itu rumah yang tipe 21. Nih kamu gak punya rumah nih 150. Gak apa-apa. Daripada dia harus berhubungan dengan riba. Benar gak? Jadi bagaimana caranya? Kita semua memperoleh ini, ya. Jangan pernah jauh-jauh dari founder, karena mereka sudah mengalami dan mendapatkannya, ya. Kemudian,
Next ya. Nah, ini dia. Perusahaannya sudah jelas ya. Kayaknya ini sudah kita bahas setiap hari di Bandung dengan alamatnya adalah Jalan Suropati. Mungkin ada beberapa orang yang belum ke sana, tapi silakan datang ke sana. Kami sudah ke sana ya. Kemudian next. Nah, eco farming. Ya, ini orang-orang yang sudah berhasil ya. Next ya. Nah, ini mengenai legalitas. Legalitas ini yang banyak yang dipertanyakan orang, ya kan? Ah, itu bohong aja lu Bu Nur. Masa iya sih ini bagus katanya gitu. Buktinya apa? Nanti tiba-tiba kayak yang itu lagi. Saya nggak boleh sebutin namanya. Tahu-tahu kita udah rajin, nggak tahu tuh ditutup lagi katanya gitu kan. Ya kan? Tahu-tahu kita udah dapat poin sekian tutup lagi. Enggak lah, saya bilang gitu. Ini insya Allah karena pemiliknya juga Muslim sejati, Muslim yang taat. Nanti satu saat kita akan pergi ke sana bareng-bareng dengan dia. Kita ada itikaf, kita ngaji bersama. Ya, kemudian ini sertifikat dari yang sesuai dengan syariah. Ya mungkin saya tidak bisa baca banyak-banyak ya. Kemudian, nah ini dia visi yang tadi ya. Visi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Yuk, segera kita kumpulkan anak kita, meeting di rumah, kasih tahu kalau kita punya visi yang sama. Kita kerjasama, kemudian di sini menciptakan leader. Jadi 31 priority, insya Allah semua dapatin. Jadi kita menjadi kaya berkah di situasi yang dimana tadi pas di 31, menurut saya 31 priority ini ke anak cucu saya pas di umur di tahun sekarang 2022. Mungkin bisa terlaksana ya lah 10 tahun ke depan lah mungkin ya. Tapi mereka semua di dalam kondisi bonus demografi ini agar kita tidak terjebak dengan pendapatan atau penghasilan yang tidak baik, sebaiknya kita dari sekarang. Yuk, ajak anak-anak kita, kumpulkan anak-anak kita meeting bahwasannya di sini ada misi yang sangat bagus. Walaupun saat ini anak-anak kita belum bisa turut serta di dalam menjalankan ini, tak apa-apa, daftarin aja dulu. Kita kerja. Saya sendiri juga membuka jalan dulu aja, karena niat saya bagaimana keluarga saya sejahtera, ya kan, bagaimana keluarga saya kaya berkah di kondisi yang caruk maruk nanti di luar sana. Kita aman, anak-anak kita aman, ya kan, keluarga kita aman, karena kita sudah membangun jalannya. Mereka nanti kalaupun kita nggak ada umur, walaupun saya tidak ada umur, insya Allah mereka sudah aman karena jalan-jalannya ini sudah ada. Tinggal mereka membangun ke atas. Ya, oke, next. Nah, apa sih yang kita jalankan kok dari tadi Bu Nur bilang nanti 20 tahun 2030 kita menjadi kaya berkah. Apa dikerjakan? Apa sih yang dilakukan? Ya kan? PTBS ini ya kan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, ya kan. Nah, kita sebagai penyalur, PTBS ini sebagai penyalur, ya. Apa aja produk yang disalurkan, ya kan. Nah, ini dia yang kita salurkan. Next. Nah, eco farming. Eco farming yang saya sangat cintai ya. Saya senang sekali dengan ini, produk ini. Mungkin inilah yang membuat saya bergairah mengerjakan ini. Kalau mungkin yang disodorkan cuma halat kecantikan, yang disodorkan ke saya itu hanya vitamin. Sebelumnya juga ada vitamin yang dikasihkan oleh founder kita yang sangat luar biasa dan saya konsumsi setiap hari. Ya. Tapi apa sih yang ketertarikan saya selain tadi misi dan visinya? Tentu produknya. Apa itu produknya? Ya ini eco farming. Eco farming ini membantu petani. Petani ini sebenarnya saudara dekat kita loh. Saudara yang paling dekat kita itu adalah petani. Kenapa? Karena semua yang kita makan ini adalah hasil dari petani. Benar nggak? Bagaimana kita nggak cinta dengan petani? Ayah saya petani, makanya saya terinspirasi dengan ini. Dan saya gampang menjualnya. Kenapa? Ini sangat-sangat dirindukan oleh petani. Semua tanaman-tanaman itu tidak ada yang tidak dekat dengan pupuk.
Tanpa pupuk mereka tidak akan berbuah dengan maksimal. Jadi inilah yang membuat saya menggeliat, memikirkan bagaimana tim saya di luar kota, bagaimana di dalam kota, apa yang harus bisa saya bantu, jalan apa. Saya siap terbang ke sana, apa yang harus saya kasih. Nah ini dia, eco farming luar biasa. Ya, produknya ada yang original dan ada juga yang slow release. Slow release ini simple sekali, ya kan, tanpa istilah kata, tanpa apa ya, capek-capek. Saya selalu membandingkan ini kepada petani. Karena begitu saya datang, Pak, kalau ada pekerjaan yang gampang, kenapa ada yang sulit? Yang sulit itu adalah Bapak harus beli bertonton dan Bapak harus bawa mobil ke tengah hutan itu, ya kan, sampai terperosok. Terkadang saya lihat sendiri tuh. Mobil ke dalam sawit itu terperosok kena hujan karena yang dibawa itu adalah pupuknya itu tontonan kan. Nah begitu kita hadir di slow release ini, wah saya itu kayaknya semeringah menjelaskannya karena manfaatnya juga jauh lebih bagus. Sebenarnya sama-sama pupuk ini tujuannya sama, ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyuburkan, katanya sama-sama untuk menghasilkan panen yang lebih baik gitu kan. Tapi nanti dampaknya apa yang kita suguhkan dan apa yang mereka pakai jauh lebih bagus kita punya. Kenapa? Pupuk yang kita berikan ini membuat tanah kita lebih subur lagi. Sedangkan di sana membuat tanahnya lama-lama menjadi kaku, menjadi beku. Nah itulah yang membuat sehingga mereka mau mendengarkan saya dan mau menjalankan. Itulah yang saya katakan. Ayo cepat-cepat rekrut orang, cepat-cepat rekrut semua petani. Saya bilang begitu. Yang penting mereka daftar dulu sama kamu, jangan sampai didahului orang lain. Masalah belanja nanti urusan belakangan. Kalau sudah ada yang mempraktekkan bagus, insya Allah nanti dia akan sama kita. Jadi ikat dulu, pagarin dulu. Saya bilang begitu, dipagar dulu. Itu customermu. Jangan sampai kamu cerita bahwa pupuk kita terbaik, kamu kasih contoh, tahu-tahu orang lain yang masuk. Karena sales atau marketing atau member dari Jakarta, dari Medan itu keroyokan semua mereka kerjanya. So bagaimana kita yang ada di Jakarta? Bagaimana kita yang di Jakarta? Sedangkan ini adalah produk yang the best of the best menurut saya. Walaupun semuanya best. Tapi inilah yang paling the best menurut saya adalah pupuk ini. Ya, karena ini adalah jangka panjang. Selama tanaman ini diharapkan hidup, sawit itu paling lama itu umurnya sampai 25 sampai 40 tahun. Selama itu pula dia membutuhkan, begitu dia beli lagi. Nah, itu tentang pupuk. Nah, selain itu masih ada lagi yang namanya Haspro. Ya kan? Nah, Haspro ini juga lumayan penjualannya buat saya ya. Manfaatnya adalah mungkin nanti untuk manfaat dan kejelasan ini nanti kita setiap malam Rabu pasti ada penjelasan lebih detail, ya kan? Tapi ini bagus untuk kita karena ini memang sudah disunahkan oleh Rasulullah, ya kan? Jintan hitam adalah obat segala yakin dengan ucapan Rasul. Kamu tidak yakin dengan ucapan Rasul, sunnahnya dia kamu nggak yakin. Berarti kamu batal. Nah, ketika saya bilang begitu, dia langsung beli. Yang tadinya tidak mau, bilang nggak mau jadi member, bla bla bla. Nah, sekarang dia udah repeat order. Udah nambah. Nah, ini kuncinya di sini. Kalau orang tidak bisa menjalankan, dia misalnya tidak bisa menjalankan pupuk, ya ini andalan kita juga. Karena ini ada wasilahnya. Ada, maksudnya itu diwasiatkan oleh Rasulullah. Ini senjata juga buat kita. Memang bagus. Saya juga tadi agak lemes-lemes, agak serak-serak. Begitu saya minum 3, sekarang adrenalinnya naik lagi tuh. Tadi suara saya nggak ada benar. Soalnya habis meeting juga di sebelah kan. Di sebelah tetangga habis meeting juga, baru masuk ke sini. Tadi suara saya udah mulai habis tuh. Sekarang dia on lagi tuh, bagus, ya kan? Nah, oke, ini sekedar Haspro. Kemudian ada Ecofico. Nah, ini adalah untuk apa namanya? Di sini untuk menurunkan kolesterol, meningkatkan stamina, melancarkan peredaran darah, ya. Masih banyak lagi lah. Ada 8 macam itu meningkatkan ke apa namanya? Lah ini sekarang udah Bimax. Nah selain itu masih ada lah ya ini dulu nih Bimax ya. Bimax juga merupakan herbal yang luar biasa. Ini buat suami saya juga tiap hari minum ya, menyeimbangkan hormon dan meningkatkan kerja tubuh.
ya, menjaga kesehatan organ reproduksi, macam-macam masih banyak. Nanti kalau mau lebih detail ya, kita yang ada di sini yang belum saya jelaskan lebih detail ya kan. Nanti kita hadir di hari Rabu, mungkin ini lebih bisa kita lebih detail. Selain itu ada lagi Econax. Ada juga Ecomax. Apa bedanya Ecomax? Ecomax ini untuk pria dan wanita ya. Kalau Econax ini khusus pria ya, meningkatkan libido. Ya, katanya apa yang namanya itu untuk menjadikan cacing menjadi naga, itu rahasia laki-laki lah, ya kan? Nah, ini cuman luar biasa. Kemarin ada member saya yang masuk, saya cuma menawarkan ini doang, Econax sama X-Men. Langsung closing dia, Pak ada ini, ya kan? Mau nggak? Untuk apa? Untuk itu loh, yang itu untuk nunjuk-nunjuk. Nah, langsung ya dia mau dah. Nah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya produk kita ini simple banget untuk dijual. Kita lihat orangnya apa, cewek, cowok, lihat karakternya. Kelihatannya dia apa. Kalau rada-rada, oh tawarkan. Apa seleranya dia apa. Jadi jangan kita memaksakan satu produk. Kita teliti dulu, interview dulu, gali dulu dia butuhnya apa produk ini. Ya kan? Baru dia tanda tangan langsung jebret. Tadi siang sudah masuk 400.000. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, nah ini LPN kolagen. Nah ini biasanya cewek-cewek lah, ya kan? Cewek-cewek. Saya sendiri sebenarnya minum ini juga, ya kan? Manfaatnya super bagus, ya. Master antioksidan. Katanya setelah disurvei dilihat-lihat ada tim kita juga itu yang melihat ya perbandingan kolagen kita dengan kolagen yang lain. Kita lebih banyak katanya, lebih tinggi, ya kan? Alhamdulillah saya bilang, kamu matanya masih awas, ya udah kamu baca-bacalah di situ perbandingannya. Mata saya udah rabun, saya bilang begitu kan, ya. Kemudian antioksidan menangkal radikal beta, mengurangi fisik flek hitam, menghaluskan kulit. Emang benar sih, ya. Oke, next. Nah, ini yang slim, ya. Yang slim ini juga dipakainya alhamdulillah juga ya. Cuman saya rasa-rasanya minum ini tambah kuat makan. Jadi saya bilang tambah enak makan. Mungkin saya salah kali. Nah, ini dia slim ini katanya bisa menguruskan badan dan bisa menggemukkan. Berarti saya salah nih. Saya mungkin makan dulu baru minum ini sehingga badan saya melar saat ini. Tapi saya bersyukur saya sehat. Artinya saya sehat ini karena kemakan kuat makan ya. Jadi energinya ada gitu loh. Ya kan? Di sini dia membakar lemak, melancarkan sistem pencernaan tubuh, mengontrol tekanan darah tinggi, kolesterol, dan menurunkan berat badan. PTBS. Coba itu loh. Jangan-jangan aku ngomong sendiri. Enggak, Umi ada. Jangan-jangan aku ngomong sendiri. Nah, aku lagi semangat soalnya. Didengerin, Umi, didengerin. Go berkah, no riba, go baitullah. Lanjut, Bu Nur. SW. Semangat bersaudara, semangat bersama. Lanjut, Umi Haji Nur. SSW, bangun. SSW, bangun. Bangun ini, bangun. Ini bangun, Umi. Ini 88 suaranya tuh cuma berapa gitu. Oke. Bangun ini bangun, Kak, bangun. Menyimak. Oke, berarti kita sekarang kita monitor, NTB monitor. Oke. Oke, maaf. Ini Padang ada nggak Padang nih? Nggak ada. Ada Padang. Ada. Oh, Ranca mana? Padang banyak. Kuni ada. Kuda ada. Oke, sekarang kita produk yang kalsi. Kalsi ini banyaknya biasanya sih untuk anak-anak ya, untuk anak-anak. Cuman kita untuk seumuran saya juga bagus juga sih, ya kan? Untuk tulang-tulang supaya kita nggak lututnya. Alhamdulillah, lutut saya sih masih sehat ya. Ditambah lagi minum ini gitu kan. Masih sehat lututnya, alhamdulillah, syukur banget saya, bersyukur sekali dengan produk-produk ini, ya kan? Nah, untuk apa sih kita RO beli aja itu 3, beli berarti 504 udah, makan aja sendiri, suami RO lagi, ini RO lagi, kita semuanya sejahtera dengan RO, sehat, ada poin, alhamdulillah, ya. Nih kalsi, next. Nah ini Evit Go, susu ya.
Benarkah? Iya. Susu. Nah, ini mencegah penyakit MAH, memperbaiki sistem pencernaan, menurunkan panas demam, mencegah penyakit jantung, menurunkan darah tinggi. Nah, ini suami saya minum ini. Ya kan? Apakah Anda minum juga? Minum dong. Minum ya. Minum. Iya, kita harus bisa menjadi contoh buat customer kita. Jangan sampai kita tidak memiliki produknya juga. Nah, produk ini yang kita siapkan buat kita makan satu tas nih untuk kita minum. Ini tandanya kita mencintai bisnis kita. Jadi harus juga kita menggunakannya. Jangan cuma omdo gitu loh. Suruh orang beli, suruh orang jalanin, kita nggak beli, terus kita cuma ngomong, nggak jalan kemana-mana kan gitu kan. Nah, kita harus jadi contoh. Oke? Ini if it go. Lagi next. Nah, ini dia. Ini kesukaan cewek-cewek ya. Cewek-cewek kalau ditawarkan ini, ya kan? Keunggulannya terlihat natural kalau dipakai ya lipstiknya ya. Sebab saya juga kayaknya ada 6 warna deh itu. Ada apa? Ada Bandung lah, ada New York lah, ada apa itu? Ada 6 itu kayak bingung juga kita mau pakai warna apa. Ya kan? Cuman semua dicobain aja semuanya, apalagi kan? Pokoknya kita nikmati dulu, bener nggak? Nikmati dulu semuanya yang ada di sini. Ketika kita menikmati, orang lain pun yang mau masuk menikmati. Karena itu menular gitu kan, auranya menular. Kalau kita pakai, orang lain akan pakai. Tapi kalau kita pelit sama diri kita, orang lain pun akan pelit, nggak mau belanja dianya. Gitu. Oke, ini untuk skincare, serum. Nah, serum itu menjaga kekenyalan dan kekencangan kulit wajah, mencerahkan kulit wajah, mengurangi flek hitam pada wajah, melawan tanda-tanda penuaan. Nah, ini masih banyak, ada 7 kegunaannya. Dan cara pakainya mungkin nanti bisa dibaca di kemasannya. Oke. Nah, di sini ada lagi LPN Screen Night Cream. Alangkah sebenarnya ini cukup lengkap ya, cukup lengkap. Karena dia ada 4 segmen kalau nggak salah itu ya, kecantikan juga ada, kesehatan, kemudian tadi saya udah jelaskan pupuk. Nah, di sini cleansing oil, mampu menghaluskan lebih cepat dan mudah. Oke, kulit menjadi lebih kenyal. Nah, kemudian ada peeling lotion, ya. Jadi siapapun calon mitra kita, ya kan, ya layaklah ditawarkan ini. Ya kan, yang mana dia lebih suka. Sebab saya juga ada satu member di Kalimantan Timur, Tarakan, ya kan. Dia tidak bisa menjual pupuk di sana, ya kan. Karena di sana itu nggak ada sawit dan tidak ada tanaman laut. Yang ada cuman ternak udang. Nah, ini dia ini, saya belum tahu ini bagaimana kita udangnya. Nah, yang dia minta itu adalah ini LPN. Semua LPN dia minta, tolong Bu harganya berapa. Ya mungkin besoklah saya akan buka PU buat dia. Oke. Nah, di sini ada body shop. Nah, ini dia nih. Eco Racing Mobil. Baru-baru ini heboh Indonesia. Kemudian Jakarta penuh dengan demo gara-gara BBM naik. Sebenarnya memang benar BBM ini berdampak kemana-mana ya. Mungkin BBM-nya naik, kata orang mah naik 200 kenapa ribut ya kan. Cuman kan logiknya bukan cuma sampai di situ. BBM naik itu pasti yang lain-lain juga naik. Bahan-bahan ini naik. Itu kan logik kita berpikir ya. Cuman kan bagi kita nggak masalah sih. Ya nggak. Ada kok yang mengurangi, artinya gini loh, yang pemakaian kita tadi berapa menjadi hemat berapa gitu loh. Jadi ini salah satu solusinya. Ya kan, solusi yang BBM naik itu untuk kendaraan kita tentunya ya, untuk kendaraan yang kita pakai kita ada solusinya. Tapi untuk pembelian yang lain itu urusannya berbeda lagi, caranya berbeda lagi. Kalau mau urusan yang lain tuh beres, berarti kita closing, ya kan, closingin, ya kan, closing setiap hari minimal 1. Kalau 1 hari 400.000. Berarti dapur kita, transport kita beres sebenarnya. Sebenarnya nggak ada masalah walaupun pemerintah menaikkan, ya kan? Asal kita tahu caranya. Masalahnya cara ini kita jalanin enggak, gitu kan? Nah, mudah-mudahanlah nanti kita mulai malam ini kita mulai bertobat lah. Bertobat artinya kita menjalankannya dengan benar, insya Allah. Ya, pokoknya setiap hari minimal 1 minggu itu adalah uang masuk gitu kan, yang dari FO.
supaya FO ini yang kelihatan besar kan. Benar nggak? Selain pasangan, inilah yang bisa kita andalkan buat kita belanja gitu, untuk jajan lah gitu. Ya kan, untuk beli-beli apa yang ada di dapur lah misalnya, untuk alat-alat kamar mandi dan lain-lain. Kalau 400.000 buat seminggu oke dong. Ya kan? Nah, itu dia. Oke. Jadi peluangnya di PTBS adalah menjual produk-produk tapi memberikan peluang usaha. Ya, jadi saya bilang sih PTBS luar biasa, ya kan? Kenapa luar biasa ya? Modal kecil, potensi keuntungannya gila saya bilang. 2.100.000 ya kan? Bisa berpotensi menjadi 1,6 M. Gila saya bilang. Saya sudah cerita ya kan, saya udah bilang, saya buka toko, saya set up toko, itu modalnya satu toko 75 sampai 100 juta loh. Saya hanya bisa menikmati makan kuenya aja bebas gitu kan, yang saya jualin. Tapi namun itu uangnya berputar di situ-situ lagi, di situ-situ lagi, situ-situ lagi. Itu pengalaman saya harus kasih tahu, ya kan? Tapi kenapa saya bikin usaha itu? Ya karena saya ada juga yang mau saya selamatkan gitu kan. Apa yang saya selamatkan dengan usaha itu? Pasangan saya tidak bisa seperti saya. Jadi saya memberikan solusi. Harapannya setiap kita adalah memberikan solusi pada keluarga kita. Jadi kita tidak terlalu banyak menuntut orang, kita hanya bisa menuntut diri sendiri. Itu yang saya pahami, ya. Jadi modal kecil, potensi untung miliaran, ya. Belanja 2.100.000, potensinya kalau dijual pribadi, ya kan, itu menjadi 3 juta. Ya, perinciannya 100 juta untuk administrasi mendapatkan starter kit dan ID. Belanja 2 juta untuk membelanjakan 12 pipi atau 3 juta. Coba di mana? Cari deh. Cari di mana coba. Ini udah palang melintang nih, bukan 1-2 lagi. Aduh, dulu mah gue bilang itu di pesan depan saya itu bilang Nurul Hasni itu ratunya multilevel. Nah, kali ini kita ketemu, bersyukur multilevel yang istilah katanya yang namanya hybrid. Jadi kita itu tidak ragu-ragu lah, tidak ada ruginya menurut saya. Oke. Apa saja keuntungan menjadi mitra? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasihi, ya. Kalau kita sudah menjadi mitra, bagusnya itu kalau kita RO, pesan ulang, hanya dengan 1,5 juta kita bisa jual 3 juta atau 12 pipi. Mendapatkan peluang usaha juga, komisinya harian ada, ya kan? Mingguan ada, royalti bulanan ada, reward ada, umroh, motor, mobil, rumah, semuanya ada. So apa lagi gitu loh. Jadi impian yang tadi itu siapapun kalau belum menemukan impiannya, coba malam ini diulang-ulang lagi. Apa sih yang saya cari? Apa sih tujuan saya join di PTBS ini? Semua sudah dikasih. Ya kan? Apa tujuannya? Saya tuh selalu merenung gitu loh. Gila ya saya bilang gitu, kok bisa ini begini ya gitu. Kok bisa ya? Dengan santai, tidak ada batas waktu, ya kan? Seketemunya kita pasti dikasih. Nggak ada, nggak ada. Di luar sana semuanya ranjau-ranjaunya banyak banget. Apalagi di perusahaan sebelah tuh, aduh. Tobat, memang makanya mentalnya saya itu tinggi banget. Karena di sana udah dikaplok-kaplokin dulu mental saya kan. Yang begini pun saya ikutin. Masa semudah ini, ya kan? Semudah ini loh. Artinya kamu tuh nggak ada ranjau-ranjaunya. Ranjaunya hanya kamu jangan menjual di bawah harga. Ya kan? Itu ranjaunya loh. Itu simple banget kan? Nggak ada aturan yang macam-macam gitu kan? Coba di sana, buset dah. Mungkin ada berapa kali yang membuat kita itu gelisah setiap saat tuh. Aduh, kalau begini gimana ini? Kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Kalau di sini, waduh, luar biasa. Makanya siapapun yang ada 83 orang di sini, yuk kita capai, kita gapai impian kita. Bukan hanya lunas utang, bukan hanya tidak menggunakan riba, semua pun yang diminta akan dapat, ya, akan kita dapatkan sesuai harapan kita. Karena peluangnya jelas, tidak ada ranjau gitu loh, tidak ada penghalang. Yang menghalang itu ya cuman kita nggak jalan, kita nggak rekrut, kita nggak jualan, itu penghalangnya, ya kan? Namun nggak ada rambu-rambu yang lain, nggak boleh, cuman nggak boleh jual di bawah harga. Tuh, menurut saya bagus banget gitu.
Oke, jadi inilah ketentuan untuk menjadi mitra ya. Oke, next. Halo. Ya, Umi. Halo. Next. Lanjut Bu Nur Hasni. Yuk, Iya, PCA. sudah next itunya di apa namanya? Slide-nya. Slide-nya tuh Mi udah. Next itu. Hah? Kok saya nggak ganti? Slide saya nggak ganti ya? Waduh. Hah? Masih apa keuntungan menjadi mitra loh? PCA. Sampai marketing plan Mi. Iya, maksudnya itu di tempat saya belum ini di layar saya. Ulang lagi berarti. Saya udah ganti. Di saya PCA-nya belum kelihatan. Udah PCA. Ya. Nah, ini aja. PCA. PCA. Oke. Bagaimana cara menjalankannya, ya kan? Tentunya seperti yang saya katakan tadi, ya kita jangan pelit sama diri kita, pakailah. Ya, jangan pelit, jangan pernah pelit, apalagi ke diri sendiri. Apalagi ke orang lain. Pelit ukurannya sempit. Jadi ya belilah, kan? Pakailah. Kemudian setelah dipakai, ceritakan manfaatnya, kemudian ceritakan peluang usahanya, terus kemudian ajak ke pertemuan. Cara mengembangkan bisnisnya seperti itu, ya. Oke. Next. Nah, ini dia. Marketing plan-nya PTBS ada hybrid, ya. Jadi di sini ada beberapa yang menjadi peluang membuat kita makmur di sini, ya. Komisi penjualan langsung, komisi pengembangan, bonus unlimited plus out, royalty prestasi, royalty kepemimpinan, reward prestasi. Luar biasa. Gila ya. Di sana hanya ada komisi, ya kan? Sama overriding, sudah 2. Ya kan? Nah, di sini komisi penjualan langsung itu adalah 20%, di mana dia seperti ini adalah contoh. Kenapa lambat ya? Gambarnya lambat datangnya ya. Oke, ini contoh ya. Ini contohnya misalnya saya, ya. Saya memulainya dengan basic belanja 2 juta, ya kan? Bonusnya 400. Kalau saya masuk dengan reguler, berarti di sini ada 3 kemitraan, ya kan? 3 toko saya mendapatkan 1.200.000. Nah, ya. Kalau misalnya bisnis itu menjadi 7 hak usaha, komisinya, bonusnya 2.800.000. Kemudian ada eksekutif dan ada priority. Nah, kalau kita mau berusaha jangka panjang, menurut saya kalau kita mau jangka panjang, langsung taruh 62. Tanam 62. Ini usaha seumur hidup, gila gue bilang. 62, ya kan? Kita langsung 31 toko. Cuma 62 juta. Saya 3 toko 300 juta. Gila nggak itu? Gila kan? Ini saya 31 toko dengan 62 juta. Makanya saya bilang ini luar biasa. Ya, jadi apa yang kita dapatkan dia 20% dari komisi kita bila orang lain masuk melalui kita. Oke, next. Nah, ini contoh nih. Ini saya nih ya. Ini saya Nur Hasni. Rekrut yang namanya ada Faisal. Begitu dia masuk, saya dapat uang 400, ya kan? Kemudian saya rekrut lagi ada yang namanya Pak Stafril, ya kan? Nah, saya masuk lagi Pak Stafril, saya dapat 400.000. Ketika dia bergandengan, sudah kiri dan kanan, itu saya dapat tambahan 50.000 lagi, ya kan? Nah, ini dia ya, potensi bonusnya 600.000 per hari, ya. 4.200.000 per minggu. Kaya nggak kita? Makmur nggak kita? Kaya banget, makmur banget lah. Kalau 600.000 per hari mah itu mah orang kaya, itu mah ada duit 600.000 per hari, nggak habis kali dibeliin belanja, ya kan? Gitu. Oke, next.
Nah, ini dia total reward. Dari mana 1,6? Soalnya ini ada mitra saya juga yang bertanya, Bu, gila aja lu. Masa iya sih lu mau bohongin gua, lu mau tipu gua ya. 2.100.000 menjadi dapat 1,6. Nih, duduk manis ini saya ceritain. Dari mana 1,6 ini? 1,6 ini adalah ketika ini poin, bukan manusianya, poin 100 juta di kiri, 100 di kiri, 100 di kanan. Ini poin loh. Saya aja poinnya 31. Jadi berarti bisa aja ini cuma 3 orang. Saya bilang begitu. Kita sudah dapat uang 20 juta. Kemudian 300 kiri, 300 kanan, ada 150. Kemudian yang 500 juta adalah 1.500 kiri, 1.500 kanan. Nah, kemudian satunya lagi 3.000 kiri, 3.000 kanan, luxury 1 miliar. Nah, total keseluruhannya adalah 1,6. Oh, begitu ya caranya ya? Iya, itu caranya. Diawali dari 100 poin dulu. Yuk, makanya cepetan. Mau nggak? Nah, langsung saya inilah. Saya kasih tahu yang sudah berhasil, founder kita sudah berhasil. Jadi saya jual lah Pak Masturi dengan Ibu Elis. Ya udah saya jual dia aja lah. Mau apa jauh? Saya mau jual diri saya baru 150 juta. Benar nggak? Belum layak dijual gitu loh. Yang saya jual ya Pak Masturi lah. Ya kan? Nah ini dia caranya totalnya gitu. Next. Nah coba bayangkan. Nah ini dia kan. Saya bayangkan ini. Makanya saya lagi bersemangat. Saya bersemangat. Kalau ada yang memperhatikan mungkin saya lebih semangat. Dulu saya agak males-malesan datang ke Bekasi. Saat ini saya mulai sadar, oh iya ya, nggak apa-apa lah, nggak ada batas waktu, ya kan? Kalau dulu memang saya agak gini, aduh gitu. Nah, sekarang nggak aduh lagi, yes. Semangat, Umi semangat. Iya. Karena ada anak saya juga yang lebih semangat dari saya nggak boleh kalah dari dia. Nah, inilah orang yang sudah mendapatkan reward. Ya, salah satunya adalah founder kita, Pak Masturi dengan Ibu Elis. Ini ada lingkaran-lingkaran ini ya. Percaya, satu saat gue ada di situ. Amin. Kita semua, Mi. Amin. Ya. Nah, next lagi. Ya. Nah, ini di mana ini? Ini adalah SSW yang sudah dapat ya. Benar nggak? Ya. Wah, ini mata saya liar nih. Nah, gambar saya yang mana ya? Kok nggak ada ya? Ada Mi kecil. Aduh. Mobil. Ada. Luxury. Adakah? Nanti Oh, di ya. gambar luxury. Amin. Itulah. Jadi kesimpulannya adalah PTBS perusahaan yang berizin dan aman. Pasti. Produknya sangat diminati, prospeknya luas. Wow, ini yang membuat saya jalan, Pak. Kalau nggak luas, nggak saya mah. Kalau saya berpikir cuma Jakarta, waduh ribet. Dulu bisnis kita itu kayaknya Jakarta doang, nggak mungkin gue bawa keluar gitu kan. Yang persis seperti ini kan, jauh banget, nenteng-nenteng barang ke sana gitu loh. Alhamdulillahnya sekarang ini semuanya serba online. Kirim sudah ada JNT, yang istilahnya ongkos diterima di sana. Kayaknya kok nikmat banget bisnis ini ya gitu loh. Nikmat banget gitu. Maksudnya itu saya tidak perlu mengeluarkan uang, ya kan? Barang diterima di sana, dia bayar di sana. Jadi saya bilang, kok ini mungkin inilah ya kalau diridoi gitu loh maksud saya. Kok ini mungkin bisnis memang diridoi kali ya. Kok bisa gitu loh, gayung bersambut gitu loh. Biasanya dulu saya bisnis, kirim misalnya baju kemana. Nah saya bayar dulu tuh ongkos bla bla bla, baru saya tagih gitu loh. Ya kan? Nah, kondisi Anda hari ini adalah hasil keputusan Anda masa lalu. Kondisi Anda di masa depan adalah hasil dari keputusan Anda saat ini. Yuk, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, yang saya sayangin, yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita bergandengan tangan, ya kan? Kita menjadi kaya berkah di kondisi yang bagaimana kita mengoptimalkan nanti bonus demografi. Yuk, kita saling menasehati, kita saling mensupport agar di keluarga kita tidak mengalami apa yang ada bayangan yang tadi itu. Bayangan yang caruk-maruk, manusianya, masyarakatnya lebih banyak yang muda, tapi lapangan kerja tidak ada. Di mana anak kita? Jadi sebaiknya
kita dari sekarang harus lebih giat lagi supaya keturunan kita tidak mengalami apa yang dikatakan oleh ini, demografi ini. Ya kan? Setuju kah? Setuju. Oke. Setuju. Iya, jadi kita mari bergandengan tangan. Di sini ada 82 orang, ya kan? Kita saling menasehati. Kita sudah tahu ini masa depan seperti apa, ya kan? Bukan berarti kita melampaui apa yang ditakdirkan oleh Allah. Tapi mereka juga mengkaji ini memang sudah akurat. Ya, yang membuat ini apa masalah bonus demografi ini mereka sudah pelajarin gitu loh. Oke. Saya kira mungkin sampai di situ dulu penjelasan saya. Kalau ada yang salah itu datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya penjabaran materi oleh narasumber kita, Umi Haji Nur Hasmi. Beri aplaus sekali lagi buat Umi Nur Hasmi Damani. Ya, Bapak Ibu, temanya memang luar biasa karena mungkin istilah bonus bonus demografi itu mungkin saya mau menambahkan tadi yang disampaikan oleh Umi Nur Hasmi bahwa memang sekarang ini sudah banyak contoh masuk ke namanya temanya sandwich generation ya. Mungkin kalau bahasa Indonesianya ibu-ibu bapak-bapak tahu kan burger ya. Jadi kita itu harus mempunyai income di mana membiayai diri sendiri, juga kita juga membiayai orang tua dan juga membiayai anak. Nah, mungkin salah satunya Umi Nur Hasmi, generasi bonus demografi ini mungkin yang sekarang sudah mulai saya sendiri merasakan ya, karena ya saya juga harus pada saat saya belum resign ya dari previous pekerjaan yang lalu, saya juga harus menafkahi orang tua dan anak bersama suami. Nah, PTBES, Masya Allah luar biasa seperti tadi dijabarkan oleh Ibu Haja Nur Hasmi bahwa Bapak Ibu para peserta training Zoom malam ini PTBES itu sudah memberikan solusi di mana peluang usahanya itu diridhoi sama Allah, seperti tadi Umi narasumber kita berbicara, diridhoi berarti benar-benar Allah mudahkan jalannya dan juga caranya itu luar biasa ya dengan PLBS. Juga produknya juga luar biasa. Nah, Bapak Ibu mungkin kita sekarang membuka sesi tanya jawab atau ada pertanyaan mengacu kepada tema kita malam ini yaitu mewujudkan insan kita semua menjadi OKB, orang kaya berkah tanpa riba. Juga kita menghilangkan konotasi negatif untuk masalah bonus demografi dan juga generasi sandwich ya dalam tantangan di masa sekarang, di mana ya sekarang sudah mulai dirasakan Umi Nur Hasmi bahwa usia antara jenjang produktif itu lebih banyak gitu. Beda dengan saya ambil contoh di negara Jepang. Di negara Jepang itu justru usia produktifnya lebih sedikit dari usia yang orang-orang yang sudah memasuki lansia. Jadi di sana itu mereka lebih sedikit, lebih banyak orang lansia. Ya kita bersyukur bahwa di Indonesia negara kita tercinta ini Allah memberikan kita bermacam-macam peluang usaha, tapi Bapak Ibu sekalian, ada peluang usaha yang sangat luar biasa yang sudah diberikan oleh PTBES. Ya, saya persilakan Bapak Ibu untuk bertanya langsung, mungkin bisa melalui kolom chat atau bisa langsung kepada Ibu Nur Hasmi untuk bertanya. Silakan, saya persilakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum. Mungkin Uni Eva mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa ini dari mana? Umi Kalsum sayang. Oh, Masya Allah, Umi Kalsum. Suaranya kayak suara anak muda, Umi. Maaf. Tanya dari siapa? Masya Allah. Iya, soalnya beda gitu ya Allah. Masya Allah. Kalau minum kolagen terus ya, Mi. Ya, Umi Kalsum silakan. Iya, siap ini Bu Lina dan juga luar biasa ini Bu Hajah, leader kita yang hebat ini ya. Luar biasa Ibu Hajah Nur Hasni Damanik. Umi ingin mengucapkan selamat datang buat 15 orang mahasiswa Umi dari kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Luar biasa. Luar biasa ini Mbak Lina ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada 15 orang mahasiswa. Ada 15 orang. Jadi Barakallah. sebagai informasi yang hadir mahasiswa 15 orang pada malam hari ini, mereka adalah semester 1 dan semester 3. Ya Allah, Masya Allah. Masih Umi masih unyu-unyu ya, Mi. Alhamdulillah. Jadi orang kaya berkah. Amin, amin. Jadi ini ada Septiana, ada Ageng, ya, ada Nanda, Lutfia, Alfian, Amalina, Risha, Syakila, Muhammad Kafi, Siti Afifah, Komalasari, Alfia, Turrahma, Nadia, Siti Mardia, dan Azam. Nah, ini apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Hajah Nur Hasni Damanik dan juga ditambahkan oleh Ibu Lina Herlina. Ini mudah-mudahan buat teman-teman mahasiswa yang 15 orang ini bisa menjadi satu ilmu tambahan karena sudah disampaikan oleh Bu Hajah Nur Hasni Damanik tentang luar biasanya ya fenomena bonus demografi, ditambah lagi tadi ada generasi sandwich, di mana kita pada saat usia tersebut, usia produktif ya teman-teman mahasiswa ini kalau baru tamat SMA masih semester 1 ini mungkin sekitar 19 tahun ya sampai 20 atau 21 tahun karena paling besar di sini semester 3 tuh Bu Lina ya. Jadi semester 3 baru 1,5 tahun kuliah di kampus UIN. Nah, jadi ini adalah satu langkah preventif buat mahasiswa ya, ilmu yang disampaikan oleh Bu Nur Hasni Damanik dan Ibu Lina ini sangat-sangat bermanfaat karena kita kuliah setiap Sabtu, Ahad ya, Sabtu dan Ahad kita libur. Umi menghimbau ayo buat teman-teman mahasiswa gunakanlah hari-hari libur itu untuk kita belajar untuk yang namanya kita bukan siswa tapi maha. Ya, kata-kata maha ini beda sama siswa ya, Bu Lina ya. Beda. Jadi kalau sudah ada kata maha, Umi pesan teman-teman ayo belajar mandiri sesuai anjuran himbauan dari Ibu Nur Hasni Damanik ya sama Ibu Lina Herlina. Nanti untuk selanjutnya teman-teman bisa bertemu Umi besok ya, kebetulan besok sudah ada beberapa mahasiswa yang janjian mau ketemu di CSO Tebet. Masya Allah, lebih awal, jadi ketemu sama Umi, sholat zuhurnya di sana. Jadi sholat zuhurnya sudah di sana, ba'da zuhur kita ngobrol-ngobrol karena nanti mulainya kan seminarnya mulai jam 1:15 kurang lebih. Jadi sebelum seminar itu berlangsung, ada beberapa mahasiswa mau ketemu sama Umi di kantor CSO Tebet. Ayo teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang. Ini pakarnya, Ibu Hajah Nur Hasni Damanik ini pakarnya. Ya, jadi teman-teman tidak usah ragu, silakan tanyakan saja. Ya, kalau nanti ingin lebih lanjut lagi, nanti kita bisa bertemu. Kalau hari Sabtu besok di Tebet, hari Ahad kita bisa ketemu di restoran Padang Serana Cilangkap. Mungkin itu yang ingin Umi sampaikan. Ucapan terima kasih banyak buat Ibu Hajah Nur Hasni Damanik yang sudah membuka cakrawala pemikiran di wabil khusus kepada 15 orang mahasiswa Umi yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan sejak malam ini mereka jadi mulai berpikir lebih dewasa lagi ya untuk next ke depannya mau menjadi seperti apa, ingin lebih sukses lagi dalam menghadapi ya bonus demografi ini, di mana jangan sampai sudah tamat kuliah bingung mau cari kerja. Nggak usah bingung mau cari kerja ya, bergabung saja ya di sini, nanti bisa dibimbing dan dituntun.
Mungkin itu aja Bu Nur Hasni Damanik dan Ibu Lina. Umi lebih menyambut ya, karena jumlahnya tidak sedikit ya, tapi ada 15 orang mahasiswa yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Bu Nur Hasni, pesan-pesan. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Bu Nur Hasni Damanik kepada 15 orang mahasiswa Umi ini. Terima kasih Bu Nur Hasni Damanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umi Nur Hasni langsung. Iya, ini berarti anak ini seusia anak saya. Anak saya juga lagi kuliah, sama persis lah, baru masuk juga kan. Nah, apa yang saya nasihatkan itu adalah untuk bekal dia, dari sekarang ini kita belajar dulu, adik-adik manis ya, anak-anakku, kita belajar dulu. Kalau sudah belajar, ya kan, nanti apapun lautannya itu, kita udah tahu menghadapi apa gitu loh. Maksudnya itu, nanti kan di puncak-puncaknya itu kan 2030. Ya, benar gak? Di situ tuh bergelut. Pas mereka butuh-butuhnya itu. Sekarang aja nih, tahu nggak? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ada di Serang ya. Saya kasih tahu nih anak-anak kuliah nih yang. Saya kasih tahu juga. Makanya anak saya daftarkan nih. Ya, saya daftarkan PTBS itu adalah anak saya. Orang di Serang itu ya kan, yang tamat kuliah dari Medan aja jadi karyawan, bayar 15 juta loh masuk perusahaan. Gila nggak tuh? Sarjana loh. Jadi jangan, maksud saya itu gini loh, saya warning kepada adik-adik yang masih kuliah, jangan terlalu idealis ya. Maksud saya itu belajarlah yang tekun, tapi bukalah cakrawala yang tadi itu, bahwasanya ketika kita kuliah itu memang kita idealis. Padahal kenyataannya nanti ada alasan yang penting daripada nganggur. Jangan. Kata-kata daripada nganggur itu jangan. Bahkan karyawan saya di toko 2 tahun dia lulus sekolah nggak ada pekerjaan, akhirnya dia melamar ke saya dengan gaji yang menurut saya sih nggak layak, tapi bagaimana lagi lah ya kondisinya saat ini, dia mau loh. Jadi adik-adikku yang 15 orang, belajarlah ya kan, kasih tahu ke mama papa ya kan, supaya nanti takutnya mama papa ngapain kuliah kok begini begitu, keluar rumah macam-macam. Pasti orang tua kan pasti detail ya kan, anaknya kemana lah, belajar apalah. Kasih tahu bahwasanya kita harus sedia payung sebelum hujan. Sebelum datang masanya kita harus ada ilmu yang lain untuk menyalurkan apa yang kita dapat dari kuliah saat ini. Jadi apapun ilmunya saat ini, tetap kita menjadi orang yang terdidik, tapi carilah rezeki dengan cara yang halal, dengan cara mungkin belajar sebaiknya ya di PTBS menurut saya, karena kalau sebagai kita anak kuliah tidak mengganggu pelajaran, karena ini kita bebas, tidak ada jam waktu yang harus begini, ya kan? Kalau di tempat lain kan ada jamnya dan lainnya. Kalau ini bebas saja, bisa dikerjakan kapan saja, belajar pun kita bisa dikerjakan apa saja. Soalnya pengalaman saya begitu. Dulu saya kerja di industri juga, lagi bekerja saya bisa berbisnis juga, tergantung kepiawaiannya. Makanya bergabunglah dengan kita, nanti banyak ilmu-ilmu yang akan kalian serap, ya kan, yang bisa dijalankan untuk menyongsong masa depan. Karena apa? Lebih baik kita awalin sakit-sakit belajar, supaya ilmu kita nanti pas kita butuh-butuhnya, kita udah siap dengan ilmu itu. Saya kira itu aja nasihatnya. Ya, tetap kasih tahu ke mama papa bahwasanya ada ilmu baru loh, Ma. Jadi tidak berseberangan dengan itu gitu loh. Jadi jangan sampai orang tua juga loh, oh anak-anak ini udah tahu-tahu udah hari Minggu apa-apa gitu kan ya. Jadi kasih tahu aja gitu. Jadi malah kita dapat restu dari orang tua kita. Ceritakan tadi ya, bonus demografi itu kasih tahu, iya Ma, ini soalnya nanti kejadiannya seperti ini. Jadi saya boleh ya Ma ya, doain ya Ma ya, saya sambil kuliah sambil menjalankan ini supaya bisa sukses, minta ridho dari orang tua gitu. Oke? Mantap. Masya Allah, luar biasa Umi. Terima kasih Umi Nur Hasni. Ya Bapak Ibu, ada yang masih ingin bertanya. Mungkin saya menambahkan tadi seperti yang umumnya, kita mempunyai usaha itu jangan nanti sudah pas butuh. Jadi sebelum butuh, adik-adik kita yang mungkin masih sangat fresh ya,
benar tadi Umi Nur Rasmi bilang bahwa kita harus idealis. Pada zaman saya kuliah juga seperti itu dulu Umi, tapi pada realistis kehidupannya banyak sekali hal-hal yang kita harus fight ya. Jadi adik-adik memang kita harus pintar, kita harus punya ilmu, karena ilmu itu akan bermanfaat dan kita akan mendapatkan pahala jariahnya. Tapi kita juga harus tahu bahwa kondisi bonus demografi ini tidak bisa kita pungkiri, itu akan datang, dan insya Allah adik-adik dan kita semua di sini sudah siap, apalagi yang sudah bermitra bersama PT BES, insya Allah kita semua sudah ada di kendaraan yang tepat. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu, silahkan kalau masih ada yang mau bertanya, karena temanya malam ini luar biasa ya. Karena SSW itu menghadirkan tema-tema yang luar biasa untuk para calon mitra dan mitra, agar kita bisa terus berimprovisasi, berkembang, agar kita bisa belajar, agar kita bisa sukses. Masya Allah. Ya, halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bu Susi, maaf Umi juga udah kenal sama saya yang saya janjiin itu. Cuman saya kan kendalanya kalau misalkan mau ikut acara pertemuan-pertemuan itu, saya kayaknya nggak bisa-bisa. Tapi insya Allah nih besok saya Sabtu kayak pengen ikut deh. Jadi pengen lebih tahu lagi, tapi tadi saya benar-benar Masya Allah, luar biasa. Mendalam banget gitu loh. Terus makalahnya itu benar-benar hebat, bagus banget kayaknya. Biasanya saya kalau ngikutin itu kan pernah sekali tanya sih sama Umi, gitu. Terus besoknya saya dapat Zoom lagi, dapat dari Bu Sri di atas saya gitu kan. Saya ngedengerinnya belum serius, tapi kalau kali ini kayaknya benar-benar masuk ke saya. Jadi saya pengen langsung, soalnya saya juga kan ada kendala buat saya juga kalau misalkan buat yang seperti obat-obatan itu kan, kalau saya kan punya gula ya, genetik dari orang tua gitu. Jadi untuk 360 itu buat saya tuh kayaknya biasa aja gitu loh. Nah, nanti saya mau banyak bertanya juga nanti di sana gitu. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya mungkin saya coba nanti. Untuk saya juga kan butuh juga kalau misalkan untuk kegiatan kan, untuk kayak seperti tadi yang disebutin sama Umi itu untuk keperluan wanita gitu loh. Ya insya Allah nanti Umi, insya Allah besok saya mau ikut coba di Ketebet aja gitu aja. Obat mendalami gitu. Terima kasih untuk makalahnya, kayaknya hebat banget. Makasih Bu. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, waktunya masih ada apabila masih ada yang ingin bertanya, karena memang proses untuk kita keluar dari zona nyaman, apalagi menghadapi tantangan untuk bonus demografi ini luar biasa ya. Tapi saya yakin kita semua bisa. Halo, ya? Ada yang bertanya? Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan. Dengan SE11. Ya Pak, silakan. Halo. Iya Pak. Ya, dengan Pak Suma SE11. Pak Suma, apa kabar Pak? Silakan. Ini tiap hari sih sebenarnya. Baik Bu Nur Hasni, saya cuma mau tanya strateginya aja nih, kira-kira bagaimana. Ini kebetulan latar belakang saya pribadi itu kerja di lapangan golf di Permata Sentul Golf Club. Saya in charge sebagai marketing manager di sana. Jadi sambil menyelam minum air, saya memasarkan namanya produk bermitra lah kepada customer saya, karena mereka ada di restoran, sudah saya tawarkan gitu. Tapi ujung-ujungnya ini memang ya saya sih nggak nyerah. Untuk penolakan itu udah biasa lah. Karena saya biasa jual ya sekitar 200 sampai 300 juta membership golf itu cepat gitu. Karena memang ini merupakan kebutuhan. Nah, mengenai produk PT BES ini memang saya lihat ini adalah ada 4 bidang di sini yang diterangkan tadi. Memang
sangat bermanfaat buat para golfer sebenarnya. Tapi ketika saya tawarkan kepada mereka, saya strateginya sama kayak begitu yang diterangkan begini. Bos, contoh nih, bos, ini ada bisnis usaha yang cukup menarik saya rasa. Ini ada 4 bidang begini. Oh, ini Pak Suma ya, multi level marketing. Saya bilang, oh, ini multi level marketing semua. Semua juga yang kita lakukan semua multi level marketing, Pak. Saya bilang, apapun juga, Bapak datang ke tempat saya. Oh, mendingan sama Pak Suma aja kalau turnamen, gampang itu. Dari mulut ke mulut kan, Pak. Itu sama sebenarnya, cuma kita nggak menyadari. Kita alergi dengan multi level marketing. Pak, ini kalau Bapak bergabung dengan ini, jujur ini merupakan money maker Bapak sebenarnya. Money maker Bapak mungkin punya usaha ada 1, 2, 3. Nah, ini yang ketiga mungkin. Jadi setiap saya melakukan itu, mereka bilang langsung begini, oh Pak Suma kalau yang kayak begini, kayaknya entar dulu lah. Kalau umpamanya produk mungkin kita masih mikir-mikir beli gitu istilahnya. Tapi kalau untuk berbisnis begini kayaknya kurang menarik saya. Ya udah. Begitu jawabannya semua. Akhirnya strategi kedua yang saya lakukan, akhirnya apa? Pak Suma usahanya apa sekarang bisnisnya? Ya saya jual pupuk Pak, gitu aja. Kalau Bapak ada kelapa sawit, boleh dong Pak, rekomend siapa? Nah, saya dapat tuh ada 10 list yang saya dapat. Udah saya hubungi, ya ada penolakan, ada mereka juga melakukan, oh ini saya dapat subsidi Pak Suma. Kalau ini saya bilang, wah ini lebih efektif Pak, ini bisa 50% increase-nya, kenaikan ininya produksinya. Jadi akhirnya posisi strategi yang kedua yang saya pakai. Nah saya mau tanya dari Bu Nur Hasni, ini kira-kira supaya itu efektif, kira-kira strategi apa? Ini kan golfer ini kan orang yang secara mumpuni, dia punya ekonomi sudah mumpuni lah istilahnya. Dia tidak butuh namanya sampingan segala macam, tetapi secara finansial mereka strong gitu. Nah kira-kira dari Bu Nur Hasni mungkin punya pengalaman semacam ini, kira-kira bagaimana caranya menghadapi ini? Strategi apa yang dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suma. Silakan Umi. Ya, ini sebenarnya statement ini yang saya hadapi juga Pak. Ya, semua orang merasakan itu Pak. Pasti kalau petinggi itu diajakin dia berbisnis, dia nggak mau karena dia nggak mau dong. Secara kalau dia mau join sama kita berarti bisnis dia nggak hebat kan gitu kan? Benar nggak? Karena dia nggak mau mengakui bahwasannya adalah hebat dia, bisnis dia lebih hebat daripada apa yang kita tawarkan. Nah, menurut saya adalah kalau memang dia mau kita suruh dia jangan berbisnis Pak. Cara menggunakan pupuknya aja. Ya kan, kalau dia pakai pupuk di luar sana, ya kan, yang dia dapatkan itu adalah hanya pupuk dan hasil. Tetapi akan di kita adalah kalau Bapak belanja ke toko Bapak, untungnya buat Bapak, manfaatnya buat Bapak. Kemudian nanti uang Bapak dikembalikan lagi. Kalau saya ngomongnya gitu Pak. Jadi Bapak yang punya toko ini sendiri, gitu loh. Kan dia bilang tadi kan kalau saya belanja sendiri boleh-boleh lah gitu. Ya kan? Ya udah, kalau dia bilang dia belanja dia mau, ya udah kita daftarin aja. Benar nggak? Daftarkan saja. Nanti season keduanya lagi, ketiga lagi, bahwasannya kita sudah tahu dia punya pupuk toh Pak. Ya kan? Daripada Bapak beli pupuk ke toko sebelah, mendingan Bapak beli toko sendiri aja. Nanti satu saat uang Bapak dikembalikan loh. Mungkin hari ini tidak terasa Pak, gitu kan. Hari ini kita tidak terasa, tapi mungkin 5-10 tahun ke depan bisa pupuk Bapak ini, yang tanaman yang Bapak beli ini kembali lagi 2 kali lipat. Bahkan Bapak bisa menambah lagi ladang-ladang atau kebun Bapak. Saya bilangnya begitu Pak. Jadi mereka juga berbantah-bantahan dulu dengan saya. Ini saya sudah ada tukang pupuk saya, gitu kan ya. Tapi saya bilang, bolehlah Pak. Ya sekedar pakai juga nggak apa-apa dulu lah. Tapi setelah dia beli Pak, baru saya coach lagi. Karena memang mereka itu tidak mau dikatakan mereka itu usahanya di bawah kita. Karena dia nggak mengakui gitu loh. Kita suruh begini, kayak gitu, enggak lah katanya. Tapi seiring waktu nanti Pak, ya kan, dengan kekuatan doa kita juga, dan kekuatan pupuk, kebagusan pupuk kita. Kan nanti kan tanaman yang berbicara gitu loh Pak. Tanaman yang berbicara kan, begitu dia udah coba ya kan, coba bagus. Nah, ya kan, baru dia mau Pak. Jadi kalau memang sepintas dia usaha, menurut dia memang kecil Pak, karena dia udah bos ya kan.
Nah, kita cari caranya dengan yang lain. Caranya adalah bagaimana toko Bapak ini terproduksi. Jadi kalau dia masuk toko Bapak berarti perusahaan Bapak ada perusahaan sampingan, ada cabang. Bapak maukah buka cabang perusahaan? Bilang dia usahanya misalnya apa? Misalnya Pertamina, Pak, cabang dong ini satu. Mungkin dihandle dengan yang lain. Ya suruh anak buahnya masuk. Yang handle anak buahnya kan. Gitu aja, Pak. Jadi menurut saya sih memang kita di sini apa ya? Kalau saya bilangnya kita do dance ya. Kalau dia lari ke sini, kita lari ke sini. Jadi kita ya ikutin aja alurnya dia, maunya dia apa gitu loh. Kalau dia bilang dia mau beli saja, ya udah, nggak masalah. Saya senang-senang aja dia beli. Satu saat kan dia pasti butuh gitu loh, Pak. Menurut saya gitu, Pak. Jadi jangan dulu kita menghayal atau dia harus dulu dia masuk sama kita dengan modal artu langsung dia priority. Jangan, Pak. Seiring waktu dia akan priority. Kalau dia sudah kena dan nyaman dengan kita gitu loh. Yang penting seseorang itu yang Bapak datangin itu nyaman dulu sama Bapak, ya kan? Terserah dia mau beli apa dulu lah. Mau beli vitamin kek, mau beli apa kek, terserah. Ya kan? Seiring waktu nanti Bapak baru coach dia pelan-pelan, diarahkan pelan-pelan. Bagaimana Pak kebunnya? Ya kan? Lancar nggak? Bagaimana buahnya? Bapak udah coba belum? Gitu kan? Ya tinggal bahasanya aja sih Pak itu. Kalau udah ada yang Bapak memang dia mau gitu loh Pak, dia mau beli doang pun tak apa. Itu awal yang baik Pak kalau dia mau gitu loh. Ya udah kalau sekedar beli nggak apa-apa. Oh bagus lah Pak gitu kan. Ya udah Pak supaya soalnya kan Bapak beli ini supaya ke record Pak. Ini kan menjadi data juga ya. Bolehlah saya minta KTP Bapak ya Pak ya gitu. Minta KTP-nya Pak langsung daftarin lah. Masa 2 juta dia nggak keluar duit Pak. Keluarkan duitnya kan. Udah member dianya. Nanti seiring waktu dia akan masuk ke kita dengan jerat-jeratnya kita, dengan nasihat-nasihat kita, apalagi Bapak setiap saat ketemu dengan dia. Gampang, Pak. Saya yang jauh aja bisa, gitu tuh. Benar nggak? Apalagi yang setiap saat Bapak ketemu dengan mereka, main-main golf, kan? Benar nggak? Tinggal senggol-senggol dikit, jadi deh priority nanti lama-lama. Ya kan? Gitu, Pak. Jadi jangan kita menolak kalau dia bilang mau beli aja, nggak apa-apa. Udah bagus. Bagus, Pak, gitu. Iya bagus, tapi saya butuh KTP Pak, soalnya membeli ini nggak gampang juga gitu ngomongnya. Harus ada data pembelinya, soalnya ini mau disurvei, apalah alasannya gitu toh. Nah, jadi kan dia member. Ya enggak? Ya, begitu Pak, gimana kira-kira masuk. Memuaskan, terima kasih Bu. Ya, jangan ditolak Pak, mau beli berapa juga oke aja, kan ditolak. Ya, buat ikatan batin dengan dia. Besok begitu dia beli apa tanya bagaimana khasiatnya Pak, luar biasa enggak? Gitu kan. Kasih dia laki-laki atau perempuan, kasih langsung ini. Wah, ini Pak andalan nih gitu kan. Bapak tunjukkan aja barangnya. Ini loh Pak, X-Men loh Pak. Gila loh orang pemain golf itu kasih X-Men tambah jos kan dia kan. Jadi jangan kita fokus ke satu ini Pak, jangan kita fokus kepada pupuknya. Fokus yang lain dulu lah. Apa yang dia mau, gelar aja dulu semuanya. Dia maunya apa gitu loh. X-Men. Iya kan? Tawarkan aja dulu. Nanti dia tertarik di mana, biarin aja. Baru pelan-pelan kita coach dia, baru kita arahkan dia. Kalau dia punya sawit, wah udah mantep banget tuh Pak. Kalau udah dari member dia punya sawit, Mak, sebentar saya garap itu. Luxury dah. Iya, walaupun dia cuman dia bilang aku beli deh berapa belinya 1 juta katanya Pak 2 juta lah kalau 1 juta kayaknya belum ini Pak soalnya di sana minimum belinya harus 2 juta jadi Bapak bilang minimum beli gitu loh minimum beli kita harus 2 juta loh Pak boleh ya gitu. Nah sekali kasih uangnya 2 juta mintalah KTP-nya Pak soalnya harus ada data nih Pak gitu ya kan. Jadi nggak ada yang lolos dari kita Pak semuanya kejerat sama saya. Baik. Kejerat tuh Pak Suma. Bu. Ya gimana Pak Suma? Menjawab kah? Ini jawabannya nih. Boleh tanya satu boleh? Boleh. Boleh Pak. Satu lagi ya. Ini jadi gini. Saya punya mitra ini sebenarnya yang saya rekrut itu kemarin itu ada general manajernya Palm Spring Golf Club, general manajernya termasuk sebenarnya udah jadi member. Yang satu lagi ada ketua klub seluruh Indonesia. Wah enak itu. Udah masuk mereka berdua ini. Cuma memang karena mereka kesibukannya ini kepada fokus mereka punya produk. Ini bagaimana pendekatannya kalau mereka sudah masuk mitra,
Terus kita mau ingin mengaktifkan mereka itu. Apa yang harus kita lakukan? Strategi apa yang prolog yang harus kita lakukan kepada mereka? Mereka sudah bermitra nih. Udah bayar dulu sih kalau nggak salah mereka itu tahun berapa lupa itu. Mereka bayar 1,6 juta. Gitu. Sekarang saya mau aktifkan lagi nih. Yang 2 orang ini, yang satu general manager, yang satu ketua komunitas seluruh lapangan golf gitu. Iya. Gitu, Bu. Iya. Kalau menurut saya yang begitu itu ya Pak ya, kalau dia udah masuk sama kita nih, udah masuk sama saya dia, tapi dia belum aktif merekrut atau jualan atau apapun untuk fokus ke kita. Saya langsung bawa dia ke masa depan Pak. Kira-kira Pak di sini ini berapa lama lagi sih begini gitu loh. Berapa lama lagi kita kerja di sini Pak? Bolehkah kita membangun usaha sendiri? Ini usaha ini golop dia apa bukan golop siapa? Ini golop siapa? Golop dia pribadi atau pekerja juga? Dia pekerja general manager, Bu. Apalagi kayak gitu, Pak. Hitung-hitung usia, Pak. Berapa tahun lagi kita seperti ini, Pak? Kenapa kita nggak bangun usaha kita? Kita bikin perusahaan kita sendiri, Pak. Sela-sela waktu kita, selesai dia bekerja jam berapa, Pak? Selesai bekerja? Pulang kerja jam berapa dia? Apa sepanjang masa di situ? Saya sih selalu bilangnya gunakan waktu, Pak. Karena pengalaman itu pengalaman hidup saya bekerja begitu, Pak. Dulu saya ketika bekerja, ya kan, saya dulu itu ekspor import ke Amerika dan Eropa. Semua saya proses. Teman-teman saya dikasih jadwal itu 1 bulan kerja, minimum 2 minggu, maksimalnya 1 bulan. Saya, Pak, 1 minggu saya selesaiin loh, Pak. Saya nggak mau waktu saya habis untuk perusahaan, membangun usaha dia. Saya tidak ikhlas membangun usaha dia. Saya bangun usaha saya. Tuh. Artinya dikasih waktu saya 2 minggu, saya beresin dalam waktu seminggu, Pak. Jadi saya fokus saja selesaikan. Jadi seminggu itu saya bebas telepon orang atau apa, pekerjaan udah beres. Yang penting kuncinya satu, jangan pernah membuat kesalahan. Gitu loh. Jangan salah. Ketika ditanya, bos, kita hadir dan ada jawaban. Jadi saya time is money itu benar-benar, Pak. Jadi itu yang saya tularkan. Kamu ada waktu, misalnya pulang kerja itu jam 5. Jam 5 ke sampai tidur kamu ngapain? Ngapain pulang ke rumah? Ya udah prospek. Benar nggak? Jam 5 keluar dari kantor gitu. Terus jam 5 ngapain ke rumah? Di rumah nggak dapat uang, ya udah samperin. Kasih list nama, samperin orang. Siapa yang mau diprospek. Jadi saya benar-benar waktu itu menggunakan waktu itu adalah uang. Jadi saya juga nggak mau buru-buru ke rumah karena saya memang ada impian yang saya mau cari. Apa yang impian saya cari? Bagaimana keturunan saya agar nanti tidak susah. Bagaimana saya, anak-anak saya ketika minta uang sekolah ini bla bla lah harus ada. Jadi tidak ada kata bentar. Siap komandan. Ya. Mohon maaf Pak Suma, apakah menjawab? Sudah terjawab, Pak? Iya, terjawab. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Umi Nur Hasmi karena waktunya sudah menunjukkan 22.03. Luar biasa ya pembahasannya, semangatnya bukan 45 lagi, semangatnya wah keren deh 3000%. Umi, jadi langsung aja untuk closing statement-nya Umi Nur Hasmi. Ya buat bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, sahabat saya yang dirahmatin Allah, ya, kita satu padukan misi visi yang telah kita terima dari PTBS. Kita samalah dapatkan barisan, saya dengan tim saya, dengan Faisal, dengan Retno dan yang lain-lain lah. Kita saling support, ya kan. Mungkin Anda tahu kan support saya kan? Merasakan nggak support Ibu Nur? Jadi kita memang harus seperti itu, ya. Jadi saling support kita, walaupun sama siapa saling support, agar apa yang kita cita-citakan, apa yang kita idam-idamkan terlaksana dengan ridho Allah. Amin. Insya Allah apa yang kita canangkan itu, ya kan, insya Allah dapat. Karena nggak ada penghalang, saya bilang tadi, Pak, jangan takut Pak, lakukan saja terus. Kita tidak ada penghalang, tidak ada batasan, tidak ada perboden. Artinya Bapak selama Bapak bekerja tidak ada nanti harus gini kalau enggak jadi. Enggak, ini pasti jadi insya Allah. Kita pasti jadi, pasti dapat kalau dijalankan. Jadi ya kita saling bersatu padu lah ya.
tolong menolong, ya kan, namanya juga syariah, ya kan, benar gak? Ya. Oke, mungkin itulah yang saya dapat sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah terima kasih narasumber kita yang hebat, yang luar biasa, ilmunya juga banyak. Untuk tema malam ini, kalau masih nanti ada yang kurang jelas, bisa langsung japri ke beliau, Ibu Nur Hasmi Damanik. Saya untuk moderator malam ini